أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Bedanya adalah ketika dia datang ke masjid, baru dia dinyatakan soleh. Tapi kalau di rumah, dia adalah menjadi laki-laki yang soleh. Hingga ia hancurkan seluruh patung-patung dan berhala, dari patung yang kecil hingga patung yang paling besar. Yang paling besarnya ia tinggalkan dan digantungkan kapak di lehernya. Ketika itu Nabi Ibrahim pun keluar, Raja Namrud pun datang. Ketika melihat patung-patung dan Tuhan-Tuhan mereka hancur, ternyata apa yang terjadi? Mengamuk raja, dia perintahkan seluruh densusnya, cari siapa pelaku. Maka dicari, berserakanlah seluruhnya untuk mencari, dan intel-intel itu berserakan mensensus siapa yang tidak ikut. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Bedanya adalah ketika dia datang ke masjid, baru dia dinyatakan soleh. Tapi kalau di rumah, dia adalah menjadi laki-laki yang soleh. Hingga ia hancurkan seluruh patung-patung dan berhala, dari patung yang kecil hingga patung yang paling besar. Yang paling besarnya ia tinggalkan dan digantungkan kapak di lehernya. Ketika itu Nabi Ibrahim pun keluar, Raja Namrud pun datang. Ketika melihat patung-patung dan Tuhan-Tuhan mereka hancur, ternyata apa yang terjadi?
mengamuk raja, dia perintahkan seluruh densusnya cari siapa pelaku. Maka dicari, berserakanlah seluruhnya untuk mencari, dan intel-intel itu berserakan mensensus siapa yang tidak ikut ajaran. Syaitan, yang kedua syaitan ya. A'udzu billahi bersihkan za. A'udzu billahi minasyaitan. وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ini kawan ini dia punya kebutuhan salah satu antara mobil, tidak ada di toko lain. Datanglah ke toko itu, tanya ada orangnya. Anggaplah saya lupa berapa harga prosesnya. Anggaplah harganya katanya awalnya 1 juta. Orang itu tidak mau piti kawannya, mantan preman hijrah, ya pulang ambil uang, nggak sampai sejam Ustaz. Balik lagi ke situ. Maaf orang tadi Pak. Tidak ada orang lainnya ada punya, ya barang ini 1,5 juta. Tapi Pak yang tadi 1 juta, apa jawabannya Pak Ibu? Kalau tidak ada piti jangan menjawab ini, ampuhnya, ya tidak ada piti jangan menjawab ini. Pernah Pak Ibu mungkin punya pengalaman mungkin mirip-mirip seperti ini. Ini orang diangkatnya utang dia berjalan, orang menumpang sekudin bakar ada yang begitu. Mah barang bocret, takut juga dia, ya dikasih barang itu. Jadi Bapak Ibu dikerjain orang Cina buat seperti itu.
Ya. Oh nanti masalah ada dekingan ini dan dekingan itu kita hadapi bersama pula. Kamu jangan jadi orang yang bermental disewa. Ya, mentang-mentang disewa dikasih uang segitu bisa jadi anjing pelacak, jangan begitu. Ini harus dilawan, tidak boleh didiamkan. Kita tidak boleh terhina. Umat Islam harus tegak kepalanya. Enggak pernah merunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah merunduk kecuali kepada Allah. Harus begitu. Ya. Kadang-kadang kan gara-gara dia punya banyak uang, tokonya banyak, tanahnya banyak. Ya sekarang yang di Padang kita dengar dengan kerinciannya dicari tanah wilayah itu dicari keturunannya. Ya, dicari keturunan tanah-tanah wilayah yang sudah terjual. Nanti diperkarakan di pengadilan. Anak cucu yang punya tanah wilayah itu mencari, dia kasih dia GPT. Lalu diperkarakan di pengadilan. Mana mau tanahnya terjual itu pihak rumah orang terusur karena dia menang perkara. Ini terjadi sekarang pun. Ya. Dan sejarah ini akan terulang. Baik, kita kembali kepada kajian bahwa yang membuat umat Islam ini tegak kepalanya bukan ekonominya, bukan militernya, tetapi adalah agama dan kemuliaannya. Rabi'i bin Amir cemeh dengan hal-hal duniawi, dia tidak pernah gentar. Bahkan apa itu dalam sejarah disebutkan, nah ini izahnya. Datang seorang diri apa itu? Tidak ada tapi dia kok ditangkapnya, kok dibunuhnya, kok orang sering bunuh lumayan lah, kok diazab. Nah, dia nggak terpikir, nggak takut dengan itu. Sendirian loh itu, nggak ada pendamping, nggak ada pengawal. Bahkan dalam sejarah disebutkan ketika menghadap raja itu di istana Persia itu sengaja dibuatkan gerbang kecil. Ya, jadi raja duduk di muka, menghadap raja itu dibuat gerbang kecil. Yang mana setiap orang yang akan menghadap raja, mau atau tidak, suka atau tidak, dia mesti merunduk. Karena gerbang itu bisa jalan, harus merunduk, harus bisa masuk ke gerbang itu. Sebagai bentuk penghormatan. Rabi'i sebelum masuk berpikir, kalau saya merunduk saya tidak mau. Saya sebagai orang Islam tidak akan pernah mau merunduk kepada orang non-Islam. Akanya begitu. Ya, ini merunduk aja. Tapi maaf, yang dia dahulukan pantatnya, bukan kepala. Mundur. Penghormatan kepenghinaan apa itu? Manggalaga dan tuang jenderal-jenderal atau bahasa sekarang ya, panglima-panglima yang ada di kitaran raja. Ini orang kita bunuh saja, tidak, dengar, ditahan. Dia mundur dan itu adalah kimah puncak penghinaan kepada raja Persia atau panglima perang Persia. Tapi dia tidak gentar. Dan disampaikan risalah yang dibawa, yang beliau bawa, yang beliau warisi dari Rasulullah SAW. Aku datang untuk mengajak kalian kepada Islam, kepada keadilan Islam, keluar daripada menyembah manusia kepada menyembah Rabbin Nas atau Rabbil Ibad. Disampaikan risalah Islam, dicemeh lagi. Kalian ini aja di Makkah dulu nggak ada apa-apanya, sekarang mengajak kami. Kata beliau, Islam yang membuat kami seperti ini. Dan potongan-potongan sejarah seperti ini banyak kita temukan. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 139. Jangan gentar, jangan takut, jangan bersedih. Sesungguhnya kalian itu lebih tinggi, paling agung jika kalian benar-benar
kasih banyak kepada Forum Jemaah Masjid yang telah mempercayai mengangkatkan acara Qiyamul Lail dan subuh berjamaah di Masjid Ainul Mutakin Langkua, Kelurahan Peluang, Papadang. Ini adalah satu hal yang luar biasa untuk kembali membangkitkan kirahnya umat, bagaimana memunculkan kesadaran psikologi sehingga berdampak terhadap izah Islam ke depan. Karena hari ini kita lihat masjid memang secara bangunan, secara fisik itu di mana-mana berlomba-lomba untuk membangunnya lebih bagus, lebih mewah. Tapi ada yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana membangun rohnya. Rohnya itu ada pada jemaah. Dan subhanallah, pada pagi hari ini luar biasa di Masjid Ainul Mutakin, jamaah dengan tumpah ruah dan semua berpartisipasi dari kecil sampai yang tua, dari yang biasa sampai yang luar biasa. Insya Allah Forum Jemaah Masjid akan tetap jaya dan insya Allah juga ini akan mendatangkan keberkahan bagi kita bersama. Selamat, dan tolong juga kepada pengurus-pengurus masjid yang lain dan kita jemaah masjid dimanapun berada, mari kita sama-sama untuk menggerakkan semangat berjamaah yang memang disponsori oleh Forum Jemaah Masjid. Terima kasih. Assalamualaikum.